Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laini Nabila, NPM 201601110006. Di sini saya akan membahas mengenai perbandingan antara teori sosiologi klasik, modern, dan postmodern. Sebelumnya, saya mau bahas dulu perbandingan secara umum tentang ketiga teori tersebut. Teori sosiologi klasik merupakan awal mula atau cikal bakal dari adanya teori-teori dalam sosiologi, atau awal mula perubahan besar dalam masyarakat yang terjadi pada abad ke-19. Lalu setelah mengalami perkembangan pesat, pada sekitar abad ke-20 mulai bermunculanlah teori sosiologi modern, di mana pada saat itu banyak teori sosiologi klasik ini dikembangkan lagi, atau bahkan muncul teori atau pemikiran baru dari para tokoh sosiologi modern. Lalu selanjutnya muncullah teori sosiologi postmodern, di mana postmodern ini sebagai respon atau kritik terhadap teori atau pemikiran dari teori sosiologi klasik dan modern. Selanjutnya terdapat beberapa perbedaan antara sosiologi klasik dan modern. Pertama yaitu pada teori sosiologi klasik lebih memusatkan atau memfokuskan pada analisa terhadap pemikiran para tokoh sosiologi di awal perkembangan sosiologi. Teori sosiologi klasik masih bersifat ketokohan, seperti misalkan teori Auguste Comte tentang hukum 3 tahap, teori Marx tentang kelas, Weber tentang rasionalitas, tindakan sosial, Durkheim tentang teori solidaritas, dan tokoh teori sosiologi klasik lainnya. Sedangkan untuk teori sosiologi modern, pemikirannya lebih fokus pada aliran-aliran yang ada dalam sosiologi. Teorinya tidak lagi bersifat ketokohan, melainkan bersifat aliran sosiologi seperti teori struktur fungsional yang dikemukakan oleh Tal Chatterton, Robert Merton, dan tokoh lain sebagainya yang tergabung dalam aliran. Pada teori sosiologi modern ini, pembahasannya tidak lagi terruang lingkup seperti pada teori sosiologi klasik. Perbedaan kedua yaitu teori sosiologi klasik kebanyakan bersifat makro atau luas, sehingga terkadang bersifat spekulatif karena ia masih cenderung mengandung unsur filsafat. Seperti yang kita ketahui bahwa sosiologi adalah ilmu yang memisahkan diri dari ilmu filsafat, dan filsafat adalah induk dari segala ilmu. Sedangkan jika teori sosiologi modern, pemikiran para tokohnya ini mulai berorientasi secara ilmiah atau cenderung mencoba untuk menjauh dari perspektif historis, dan juga pemikirannya lebih bersifat mikro dan empirik, yaitu bergantung pada sesuatu yang telah diamati dan diteliti terlebih dahulu oleh seseorang atau tokoh gitu. Nah, yang ketiga yaitu teori sosiologi klasik ini berkembang di Eropa, sehingga disebut dengan Eropa sentris, karena hasil pemikiran teori-teorinya ini kebanyakan lahir dari tokoh Eropa seperti Auguste Comte, Durkheim, Weber, Karl Marx, dan lain sebagainya. Sedangkan jika teori sosiologi modern ini berkembangnya di Amerika, karena teori atau pemikirannya cenderung lahir dari tokoh-tokoh Amerika seperti Tal Chatterton, Robert Merton, dan tokoh-tokoh lainnya. Hasil pemikirannya pun pada teori sosiologi modern ini lebih praktis karena masyarakat Amerika ini lebih individualis. Keempat, yaitu perkembangan teori sosiologi klasik ini tidak terlepas dari adanya kondisi atau tatanan sosial pada saat itu, seperti adanya revolusi politik, revolusi industri, dan kondisi-kondisi sosial lain sebagainya. Sedangkan untuk teori sosiologi modern, perkembangan teorinya ini diawali oleh perkembangan keilmuan di dua universitas, yaitu Harvard University dan Chicago University. Selanjutnya, untuk persamaan dari tiga teori ini adalah ia sama-sama menjadikan masyarakat sebagai objek kajiannya. Lalu yang kedua yaitu terletak pada tujuannya, yaitu sama-sama ingin mengembangkan teori dalam bidang sosiologi untuk menjadi lebih baik lagi. Lebih baik dalam artian di sini adalah menjadikan teori-teori dalam sosiologi ini menjadi sebuah teori yang dinamis mengikuti perkembangan zaman atau perubahan zaman, sehingga teori-teori ini akan lebih efektif dan realistis dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pada teori sosiologi modern ataupun postmodern berusaha untuk memperbaiki atau memunculkan ide baru dari pemikiran klasik. Contohnya seperti pemikiran Durkheim tentang solidaritas dikembangkan menjadi teori struktur fungsional. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.